Tahukah kamu ini apa? Ini juga? Tahu tidak? Ini adalah serat karbon. Tahukah kamu bahwa yang namanya serat karbon itu adalah bahan pelapis yang digunakan mobil balap? Kenapa digunakan serat karbon? Serat karbon adalah bahan yang kuat tetapi ringan. Apa hubungannya dengan hukum 2 Newton? Kita simak video ini. Halo Sobat Fisika, saya Mr. D. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum 2 Newton. Pada tayangan awal tadi, kalian sudah melihat namanya serat karbon. Bagaimana hubungannya dengan hukum 2 Newton? Tapi sebelum itu, saya mau ada pantun nih. Yang cakep cuman saya, yang lain gak boleh marah. Sebelum kita belajar bersama, mari kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi sudah jelaskan ada yang namanya serat karbon. Kenapa pengaruhnya sebegitu besar terhadap sebuah kecepatan, sebuah benda? Betul, hukum 2 Newton menjelaskan bahwa ada pengaruh massa terhadap sebuah percepatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pengaruh gaya terhadap sebuah percepatan. Silahkan kamu lihat animasi ini. Kamu bandingkan dengan animasi yang kedua. Mana kira-kira yang akan melaju lebih cepat? Apakah sebuah benda yang besar atau benda yang lebih kecil? Betul, 100. Kamu lihat bahwa animasi pertama ini ternyata benda yang lebih kecil ternyata mampu untuk melaju lebih cepat dibandingkan dengan benda yang bermassa lebih besar. Artinya di sini adalah massa berpengaruh terhadap kecepatan. Sobat Fisika, tahukah kamu jika mula-mula benda pada animasi tadi adalah diam? Lama-kelamaan benda itu bergerak karena adanya sebuah gaya. Kamu amati bahwa gaya yang mendorong pada benda 1 ataupun pada benda 2 tadi adalah sama-sama 1 orang. Artinya adalah gaya yang diberikan sama besar, tetapi massanya ternyata berbeda. Benda kedua massanya lebih kecil dibandingkan massa benda pertama. Artinya adalah ketika massa benda itu kecil, maka benda akan melaju lebih cepat. Atau bisa dikatakan bahwa percepatannya besar. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa percepatan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau bisa kita tuliskan menjadi A berbanding terbalik dengan massa. Nah, sekarang bagaimana jika massanya sama, tetapi gaya yang diberikan pada benda berbeda? Pada animasi pertama, yang mendorong benda adalah 1 orang. Sedangkan pada animasi kedua, yang mendorong benda adalah 2 orang. Apa artinya? Dan kamu amati kedua animasi ini, apakah percepatannya sama atau berbeda? Betul. Ternyata gaya yang diberikan pada sebuah benda, pada benda 1 hanya 1 orang, pada benda 2 orang, ternyata pada benda kedua dapat melaju lebih cepat. Artinya apa? Semakin besar gaya yang diberikan pada sebuah benda, maka benda itu dapat melaju atau memiliki kecepatan lebih besar. Bisa kita katakan bahwa percepatan sebuah benda akan sebanding dengan gaya yang diberikan. Atau bisa kita tuliskan A sebanding dengan F. A adalah percepatan, sedangkan F adalah gaya. Kemudian bagaimana Newton menemukannya? Jadi seperti ini,
Newton menemukan bahwa kedua persamaan tadi, A sebanding dengan F dan A berbanding terbalik dengan M, kalau digabungkan maka A sama dengan F per M, atau yang sering kita tuliskan sebagai F sama dengan M kali A. Itu yang kita kenal sebagai hukum 2 Newton, di mana Newton merumuskan bahwa jika ada gaya luar yang mempengaruhi sebuah benda, maka benda itu dapat bergerak dengan percepatan tertentu. Artinya di sini tidak ada gaya yang bernilai 0. Atau bisa kita katakan bahwa jumlah gayanya tidak sama dengan 0, karena benda bergerak dengan percepatan tertentu. Bagaimana sobat fisika? Apakah mengalami kesulitan? Tidak bukan? Mudah sekali materi pada kesempatan kali ini. Untuk menguji pemahaman Anda, silakan kerjakan soal ini. Sebuah benda terletak pada bidang datar yang licin, ditarik oleh sebuah gaya sebesar 100 Newton ke arah kanan. Jika massa benda 5 kg, tentukanlah percepatan benda tersebut. Pilihannya A 25 meter per sekon, B 20 meter per sekon kuadrat, C 10 meter per sekon kuadrat, D 8 meter per sekon kuadrat, dan E 5 meter per sekon kuadrat. Saya tunggu 3 detik. 1, 2, 3. Wah, terlalu cepat ya. Ya, tidak secepat dia mendekati kamu gitulah ya. Oke, kita bahas solusinya. Yang pertama, tuliskan dulu bahwa gaya yang diketahui adalah 100 Newton. Kemudian yang kedua adalah massa, diketahui 5 kg. Untuk menyelesaikan atau mencari berapa besarnya percepatan, maka tinggal pakai rumus F sama dengan M kali A. Masukkan F-nya 100, M-nya 5, kemudian A sama dengan 100 dibagi 5. Atau hasilnya adalah 20 meter per sekon kuadrat. Maka jawaban yang benar adalah B. Baik sobat fisika, karena materi sudah kita pelajari secara lengkap, kita juga sudah berlatih mengerjakan soal, maka sekarang adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah hukum Newton menyatakan bahwa jika gaya luar tidak sama dengan 0, maka benda berada pada posisi memiliki percepatan. Atau dikatakan bahwa jumlah gayanya tidak sama dengan 0. Gaya akan sebanding dengan percepatan, sedangkan massa akan berbanding terbalik dengan percepatan. Atau bisa kita tuliskan dengan sigma F sama dengan M kali A. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.